Selamat datang di sesi pendalaman kita. Oke, hari ini kita coba buka pintu ke dunia yang jarang banget disorot ya. Spionase korporat. Betul. Terus seni rekayasa sosial, dan gimana sih caranya seseorang itu bisa dibentuk jadi whistleblower? Jadi orang yang bocorin rahasia besar dari perusahaannya sendiri. Sumber utama kita nih wawancara eksklusif dengan sosok anonim yang kita sebut aja Payne Parrott. Oke, Payne Parrott. Nah, misi kita bareng-bareng nih, mau coba urai taktik-taktik persuasi yang dipakai, terus apa sih yang dorong itu semua? Motivasi di baliknya ya. Iya, dan pertanyaan etis yang muncul. Ini semua khusus buat Anda. Nah, pertanyaan kunci nih, seberapa gampang sih Anda merasa bisa dipengaruhi? Pertanyaan bagus tuh. Kita kan sering yakin pegang kendali penuh ya, tapi apa iya selalu begitu? Nah, itu dia. Kadang kita nggak sadar. Coba deh, pikirin ini. Ada studi menarik soal pelayan restoran sama permen mint. Kalau pelayan kasih 1 permen pas kasih tagihan, tipnya naik sekitar 3%. Sedikit ya. Iya, kalau 2 permen, tipnya naik 14%. Tapi ini yang paling bikin kaget. Kalau pelayan kasih 1, terus pergi, balik lagi sambil bilang, khusus buat Anda pelanggan baik, ini 1 lagi. Wah, tipnya loncat jadi 23%. Wow, jauh banget bedanya ya. Itu contoh klasik banget soal prinsip timbal balik atau resiprositas. Resiprositas, oke. Iya, jadi gestur kecil apalagi yang terasa personal, itu bisa memicu respons yang jauh lebih besar. Seringkali kita nggak sadar kita lagi kena. Ah, iya, iya. Nah, inilah inti dari social engineering atau rekayasa sosial. Memanfaatkan bias psikologi manusia buat mencapai tujuan tertentu. Entah itu akses, informasi, atau ya, tindakan. Paham. Nah, si Payne Parrott ini, dia itu praktisi ahli di bidang ini. Latar belakangnya cukup unik ya, mantan tentara Inggris. Oh iya. Iya, di unit drone pengintai, UAV Unmanned Aerial Vehicle, di Afghanistan, tapi bukan drone yang bawa senjata ya. Bukan. Lebih ke mata di langit gitu ya, buat kumpulin intelijen. Betul. Katanya sih pengalamannya cukup menguji mental. Bisa dibayangin, pengalaman militer kayak gitu seringkali memang ngasah observasi, kemampuan baca situasi, itu aset penting banget di dunia intelijen swasta. Nah, setelah keluar militer, dia coba banting setir, tadinya mau jadi bodyguard. Oh, oke. Tapi malah jadi instruktur keamanan, terus yaitu, keseret ke operasi intelijen swasta. Jadi jalurnya agak berliku ya? Iya, salah satu tugas awalnya itu ngumpulin bukti buat pengacara. Misalnya, nyadap ruang rapat hotel buat kasus pencurian kekayaan intelektual. Wah, langsung main kotor ya. Hahaha, bisa dibilang gitu. Disitulah kemampuan rekayasa sosialnya diasah jadi tajem banget. Nyelinep, ngebujuk, dapetin apa yang dibutuhin. Dasar-dasarnya udah kuat berarti. Nah, titik baliknya itu datang pas dia nyambung sama kontraktor Departemen Kehakiman AS, DOJ, sama sebuah firma intelijen kecil, kayak butik gitu, di Inggris. Fokus mereka kasus whistleblower. Nah, ini penting nih Anda pahami konteksnya. Jadi, setelah krisis finansial 2008 itu kan ada Undang-Undang Dodd-Frank di AS. Iya yang itu. Salah satu dampaknya itu penguatan program whistleblower oleh lembaga kayak DOJ sama SEC, Komisi Sekuritas dan Bursa. Oke. Program ini nawarin imbalan finansial yang gede banget. Bisa 10-30% dari total denda yang dikenain ke perusahaan. 30%. Wow. Iya, buat siapa aja yang kasih info valid soal pelanggaran besar. Kayak korupsi, penipuan skala besar. Pantesan jadi incaran ya? Nah, karena laporan yang masuk itu banyak banget, DOJ sama SEC ini sering ngelempar investigasi awalnya ke firma-firma swasta. Disinilah firma tempat si Payne Parrott ini kerja berperan. Jadi kayak di subkontrakkan gitu ya investigasinya? Betul. Model bisnisnya yaitu tadi, kalau kasusnya berhasil, dendanya dijatuhin anggaplah $1 miliar gitu ya. Gede banget. Hadiah 30%-nya kan berarti $300 juta tuh. Nah, itu nanti dibagi 3. Buat si whistleblower, firma Inggrisnya, sama si kontraktor DOJ. Jadi, ya, sangat menggiurkan. Gila, model bisnis yang unik sekaligus agak gimana gitu ya? Tapi ada sisi lain nih yang jarang dibicarain, yang si Payne Parrott ini ungkap juga. Firma-firma ini tuh sebenarnya tahu, secara statistik, paling cuma sekitar 20% kasus yang mereka ajuin yang akhirnya beneran menghasilkan pembayaran. Oh, jadi nggak pasti dapet dong? Jauh dari pasti. Jadi ini kayak main volume aja. Makin banyak kasus ditangani, makin besar peluang salah satunya gol.
Nah, informasi risiko ini tentu aja nggak selalu disampaikan secara transparan ke calon whistleblower-nya. Wah, ini penting banget infonya. Oke, kita balik ke Pain Parrot dulu. Kasus pertamanya bareng firma baru ini skalanya gede banget. Ada raksasa multinasional dituduh nyuap pejabat asing. Nyuap buat apa tuh? Buat dapetin akses ke ladang minyak. Terus juga dituduh malsuin manifest pengiriman buat mindahin aset ilegal, entah minyak atau uang tunai. Oke, kasus kelas kakap ini ya. Iya, firma ini awalnya udah punya calon whistleblower, seorang kontraktor dari perusahaan itu juga, tapi dia punya dendam pribadi gitu karena sengketa pembayaran. Motivasinya pribadi berarti ya, bukan murni idealisme. Kelihatannya begitu awalnya. Tapi, nah ini masalahnya, orang ini ternyata Nggak stabil gimana maksudnya? dia mulai nyebut dirinya dewa tua di medsos, ngepost konten aneh-aneh, teori konspirasi, bahkan sampai ngancam keluarganya sendiri. Waduh, bahaya ini. Puncaknya, dia kabur dari Afrika Selatan, tempat dia kerja, ke Inggris, terus ngilang gitu aja. Wah, kacau. Nah, disinilah tugas pertama si Pain Parrot di firma baru ini. Lacak orang ini di London, terus amankan keluarganya. Dia langsung pakai keahliannya. Pertama, OSIN. Open Source Intelligence. Ngumpulin info dari sumber terbuka ya? Medsos, berita online, gitu-gitu. Betul. Meskipun metadata lokasi sering dihapus platform medsos, dia analisa latar belakang foto-foto si target buat perkirain area lokasinya di London. Cerdik juga. Terus? Dia juga pakai rekayasa sosial klasik. Nelpon hotel-hotel di area yang dicurigai, pura-pura dari jasa laundry yang katanya perlu ngantar pakaian ke kamar target. Trik lama tapi kadang masih berhasil ya? Ternyata berhasil. Ada satu resepsionis yang kepleset. Ngasih nama hotel sama nomor kamarnya. Mantap. Udah ketahuan lokasinya? Terus lanjut pengintaian fisik. Nunggu di lobi hotel, pura-pura santai. Pas targetnya muncul, kebetulan bos firma intelijen nelpon dia. Timingnya pas ya? Iya. Pain Parrot ngelihat si target ini lihat nama penelpon di HP-nya, terus diignore gitu aja, nggak diangkat. Wah, itu tanda jelas banget sih. Udah nggak kooperatif berarti ya? Jelas. Situasinya makin rumit pas si target ini mulai nge-publish nama sama alamat email pejabat DOJ, FBI, sama eksekutif puncak perusahaan target di medsosnya. Astaga. Itu sih udah sabotase namanya. Benar-benar nunjukin ketidakstabilan mental yang parah dan ngebahayain semua orang yang terlibat. Akhirnya, tim mutusin risikonya udah kegedean. Pain Parrot kumpulin semua bukti, lokasi target, rekaman ancaman ke keluarganya, terus diserahin ke polisi London. Jadi kasus whistleblower pertama ini gagal total ya? Gagal total. Saksi kuncinya hilang, malah jadi ancaman baru. Rugi bandar dong firma intelijensinya. Banget. Tapi mereka nggak nyerah sama kasus perusahaan targetnya. Potensi denda miliaran dolar itu masih ada di depan mata. Nah, muncullah ide yang berani, sekaligus ya kontroversial. Ide apa tuh? Tugasin Pain Parrot buat nyari dan, ini kata kuncinya, menciptakan whistleblower baru dari dalam perusahaan itu. Wow, menciptakan. Ini beda level ya? Beda banget. Nah, ini kita masuk ke inti persoalan etis yang rumit banget ya. Nyari orang yang emang udah niat ngelapor itu satu hal. Tapi menciptakan whistleblower, Gimana tuh maksudnya menciptakan? itu artinya secara aktif memanipulasi seseorang, orang yang mungkin sebelumnya nggak pernah kepikiran sama sekali buat khianatin perusahaannya, tujuannya ya jelas buat ngamanin bagian dari potensi hadiah 300 juta dolar tadi itu. Gila, jadi benar-benar dibentuk ya orangnya. Gimana caranya? Ini bukan dipaksa jelas, tapi permainan psikologis tingkat tinggi. Langkah pertama, identifikasi target. Timnya nyisir LinkedIn, medsos lain, nyari karyawan yang punya akses ke info relevan. Kriteria lainnya? Kelihatannya punya prinsip moral yang kuat, ini penting, karena nanti bisa dimainin rasa bersalahnya atau idealismenya. Terus, mungkin punya celah psikologis atau situasi yang bisa dimanfaatin buat dibujuk. Oke, setelah disisir ketemu targetnya. Ketemu, kandidat ideal, seorang ekspatriat Amerika yang tinggal di Inggris, punya akses, profilnya cocok. Terus diapain targetnya? Riset OSINT mendalam, berminggu-minggu. Mereka bangun pola hidup si target. Hobinya apa, tempat nongkrong favoritnya di mana, rutinitas hariannya gimana. Sampai sedetil itu? Bahkan detail keluarga dari profil medsos pasangannya, catatan publik kayak daftar pemilih atau properti.
Tujuannya? Pahami target luar dalam buat bangun koneksi palsu yang meyakinkan. Sambil riset itu, si Pain Parrot ngapain? Dia bangun persona palsu, bikin profil LinkedIn yang mirip target, tapi dibikin sedikit kurang sukses biar nggak intimidatif. Haha, ada strateginya juga ya. Iya dong, bikin kartu nama palsu, siapin beberapa ponsel burner yang sekali pakai buang itu. Tapi ada satu detail penting, dia selalu pakai nama depan aslinya. Oh iya, kenapa gitu? Itu taktik umum dalam operasi jangka panjang, biar ngurangin risiko fatal kalau dia nggak sengaja nggak ngerespon pas nama palsunya dipanggil. Kesalahan kecil gitu bisa hancurin semua rencana. Masuk akal, masuk akal. Oke, persona siap, riset siap. Kontak pertama gimana? Direncanain dengan presisi kayak operasi militer. Lokasinya, bar langganan target tiap Jumat malam. Waktunya, pas banget rekan-rekan kerjanya mulai pada pulang, tapi sebelum istrinya datang jemput. Kenapa dipilih waktu itu? Biar targetnya udah agak rileks habis minum, tapi belum dikelilingin temen deketnya, jadi lebih terbuka. Oke, eksekusinya gimana di bar? Pain Parrot sama beberapa rekannya udah ada di bar itu, nyebar. Pas bar lagi rame, lagi antri minuman, Pain Parrot sengaja nyelip persis di depan target. Sengaja nih. Sengaja. Terus dia pura-pura nelpon, tapi ngomongnya dibikin agak kenceng. Ngeluh gitu. Nggak bisa pesan villa ski spesifik, villa yang sama persis yang dia tahu dari hasil OSINT, baru dipesan si target beberapa minggu sebelumnya. Wah, ini dia jebakannya. Nama villanya disebut beberapa kali. Nunggu reaksi. Inti dari rekayasa sosialnya ya, bikin target, dengar sesuatu yang sangat relevan dan baru aja dialamin, jadi mancing interaksi alami. Dan berhasil. Berhasil. Nggak lama, si target nepuk pundak Pain Parrot. Bilang, maaf nih, saya nggak sengaja dengar Anda nyebut nama villa, saya baru aja pesen lo di sana. Kena umpannya. Kena banget. Percakapan dimulai oleh target, bukan Pain Parrot. Ini penting secara psikologis. Iya, jadi si target merasa dia yang mengontrol awal interaksi. Tepat. Dari situ, Pain Parrot langsung keluarin semua amunisi hasil risetnya. Ngobrolin band favorit target, tujuan liburan yang kebetulan sama, hobi istrinya apa, bikin dirinya kelihatan kayak kembaran jiwa yang nggak sengaja ketemu. Wow, manipulatif banget ya. Akhirnya mereka tukaran nomor-nomor burnernya Parrot tentunya. Dan si target langsung ngajak ketemuan lagi. Misi tahap awal sukses besar. Gila, mulus banget rencananya. Iya, selama beberapa minggu berikutnya, Pain Parrot mainin perannya sebagai teman baru. Minum bareng, nongkrong bareng, bahkan sampai diundang ke acara barbeque di rumah temennya si target. Kepercayaan udah kebangun solid banget. Udah masuk lingkaran dalamnya berarti ya? Udah. Nah, di momen yang tepat pas acara barbeque itu, Pain Parrot narik si target sama istrinya agak menjauh dari keramaian. Mau ngapain nih? Pakai nada prihatin gitu, dia nyinggung soal investigasi AS terhadap perusahaan tempat si target kerja, yang emang udah mulai jadi berita juga waktu itu. Dia mulai nanam benih ketakutan. Gimana cara nanemnya? Dia bilang kayak, ini investigasi bisa berdampak ke kalian nggak ya? Jangan-jangan nanti kalian bisa ikut kena, bisa diekstradisi. Sengaja banget ngelibatin istri. Kenapa istrinya dilibatin? Biar kekhawatiran itu terus bergema di rumah mereka. Dibahas terus sama pasangan. Lebih efektif bikin cemas. Ini langkah manipulasi kuncinya. Dia ciptain masalah, rasa takut pribadi, sambil posisikan diri sebagai solusi. Sebagai teman yang peduli. Tepat. Setelah dibiarin beberapa waktu, biar ketakutannya meresap, baru dia nawarin bantuan. Nawarin bantuannya gimana? Kira-kira gini ngomongnya. Aku kenal lo pengacara hebat, dia ahli banget nangani kasus kayak gini. Apalagi yang nyangkut hukum AS. Mau aku coba kontak dia? Siapa tahu bisa bantu kasih saran atau apa gitu? Dan targetnya? Ya jelas, target yang udah cemas dari kapan tahu, dapat tawaran gitu dari teman baiknya, ya senang banget. Sangat berterima kasih, langsung setuju. Oke, jadi pertemuannya diatur. Iya, diatur di sebuah pusat konferensi yang netral. Pain Parrot nemenin si target buat ketemu sama pengacara ini. Setelah basa-basi perkenalan singkat, Pain Parrot pamit, ninggalin si target berdua aja sama si pengacara. Nah, di momen inilah ya. Di momen inilah realitas kebuka. Si pengacara ini jelasin situasi sebenarnya. Dia bukan pengacara biasa, tapi orang yang nangani kasus whistleblower ini buat DOJ. Jadi langsung to the point ya? Langsung. Dijelasin detail kasus perusahaannya, risiko hukum pribadi buat si target, dan tawaran intinya. Imunitas penuh, bebas dari tuntutan, kalau dia mau kerja sama jadi whistleblower. Gimana reaksi targetnya? Pasti shock berat awalnya, merasa dikhianati mungkin sama teman baiknya.
Tapi dihadapkan pada pilihan sulit dan tawaran imunitas, akhirnya dia setuju. Jadi dia jadi whistleblower. Iya, buat Payne Parrott sendiri, misinya selesai pas dia keluar dari ruangan itu. Dia langsung hancurin ponsel burnernya. Menghilang begitu saja? Menghilang total dari kehidupan si target. Persona teman baik itu lenyap seketika. Nggak pernah ada kontak lagi. Gimana program yang tujuannya sebenarnya baik ya? Kayak Dodd-Frank itu kan buat ngungkap kejahatan korporat. Betul. Tapi malah bisa melahirkan industri abu-abu kayak gini. Industri yang secara aktif mengkultivasi individu pakai teknik psikologis canggih, semua demi keuntungan finansial yang peluang dapatnya mungkin nggak sebesar yang dibayangin sama targetnya. Dan si Payne Parrott sendiri gimana? Dia lanjut kerja kayak gini? Menurut sumbernya dia lanjut beberapa tahun lagi di bidang ini, sebelum akhirnya keluar dan bikin perusahaan keamanan siber sendiri. Fokusnya sekarang lebih ke penetration testing, nguji keamanan sistem gitu, sama surveillance teknis. Oke. Terus kasus si target ekspatriat Amerika tadi gimana akhirnya? Kata Payne Parrott sih, kasusnya masih dalam proses investigasi sama SIC, jadi nasib akhirnya belum jelas juga sampai sekarang. Waduh. Nggak pasti juga ya akhirnya? Nggak pasti. Oke. Jadi kita udah ngintip dikit ya ke dunia intelijen korporat yang gelap ini. Udah lihat langsung gimana persuasi psikologis bisa bekerja dalam senyap. Betul. Dan kita jadi paham sisi finansial sama etis dari fenomena whistleblowing modern ini. Benar-benar dunia yang penuh intrik tersembunyi ya. Iya, sangat kompleks. Nah, mungkin pertanyaan buat Anda yang dengerin di rumah nih. Setelah dengar semua ini, gimana pandangan Anda soal batas etis persuasi? Pertanyaan bagus. Kapan sih pengumpulan intelijen yang cerdik itu berubah jadi manipulasi yang mungkin meresahkan? Dan dalam konteks whistleblowing ini, apakah tujuannya mengungkap kejahatan bisa membenarkan caranya, yaitu menciptakan pelapor secara diam-diam kayak gini? Wah, itu bahan pemikiran yang menarik banget sih untuk dibawa pulang. Benar-benar bikin mikir ya. Oke deh. Iya, Kak. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya ya.